Saya mau bagikan kepada kita satu pesan firman Tuhan, judulnya adalah berakar dalam Kristus. Sebagai anak Tuhan, kita harus jadi anak Tuhan yang berakar. Jadi hari ini kita bicara tentang akar ya, berakar di dalam Kristus. Kita baca Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ditulis begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau tanya sama saudara, berarti ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah terima Yesus atau belum? Sudah ya, karena ditulis kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, apa pesannya buat orang-orang yang sudah menerima Yesus? Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perhatikan, ini pesannya tetap di dalam Dia. Jadi Tuhan mau kita itu konsisten di dalam Dia. Terus tinggal di dalam Dia. Jangan sampai sudah terima Yesus, tapi kita enggak tetap. Terus kita mundur. Jangan sampai kita sudah terima Tuhan, tapi kemudian kita menyimpang. Kita keluar dari kasih karunia. Kita meninggalkan anugerah Tuhan. Pesan firman Tuhan buat kita semua yang sudah menerima Kristus Yesus di dalam kita, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Kenapa kok Tuhan mau kita tetap di dalam Dia? Ada tujuannya. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ibarat seperti kayak pohon. Kalau pohon tetap tinggal, maka baru dia bisa berakar dengan baik. Tapi kalau pohon dipindah-pindah, susah untuk berakar. Jadi kalau Anda sudah terima Yesus, tetap di dalam Dia supaya hidup kita bisa berakar. Bahkan berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Berarti ada sesuatu yang naik ke atas. Setelah berakar kita bertumbuh. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, Tuhan tidak mau kita mandek. Tuhan tidak mau kita berhenti, Tuhan tidak mau kita macet, stagnan. Tapi Tuhan mau kehidupan rohani kita bertumbuh. Saya berdoa tahun ini kita semua tanpa terkecuali maju dalam kehidupan rohani kita. Bertumbuh secara rohani. Itu harus jadi ketetapan, itu harus jadi keputusan, itu harus jadi tekad. Tahun ini kehidupan rohani saya bertumbuh. Oke, yang tadinya waktu kita lahir baru, namanya juga baru lahir. Lahir sebagai apa? Bayi. Tapi kan kita nggak mau bayi kita tetap bayi. Kalau Anda sudah pernah punya bayi, Anda mau bayi saudara dari waktu ke waktu bertumbuh. Dari bayi jadi kanak-kanak. Terus kemudian remaja. Anak muda, orang dewasa, artinya ada pertumbuhan. Demikian pula di dalam Tuhan, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Nah, sebagai anak Tuhan ketika kita lahir baru, terima Yesus, kita jadi bayi rohani. Tapi yang Tuhan mau gak selamanya tetap bayi rohani. Nah, ini satu pemahaman yang sebagian orang Kristen belum nangkep. Sehingga sebagian orang berpikir setelah kita terima Yesus ya sudah, that's it, itu aja. No. Setelah kita terima Yesus, kita harus semakin berakar. Tetap tinggal dalam Tuhan supaya semakin berakar, semakin bertumbuh, semakin berbuah. Dari bayi rohani jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi orang muda, jadi orang dewasa. Secara rohani jadi dewasa. Bahkan saya percaya ada orang-orang di tempat ini, Tuhan urapi saudara, jadi pahlawan-pahlawan iman. Jadi raksasa rohani yang dipakai oleh Tuhan untuk perkara-perkara besar.
Artinya ada pertumbuhan rohani. Hanya ketika pertumbuhan rohani yang terus-menerus kita alami, maka bayi rohani bisa jadi dewasa rohani. Yang tadinya lemah bisa jadi kuat. Kuncinya bertumbuh. Sekali lagi saya berdoa semua jemaat keluarga Allah yang ada di sini, yang mengikuti secara online juga, semuanya bertumbuh secara rohani. Tidak ada yang mandek dalam kehidupan rohaninya. Semuanya bertumbuh imannya. Bertumbuh pengenalannya akan Allah. Bertumbuh kedekatannya sama Tuhan. Bertumbuh akar saudara di dalam firman. Dalam setiap aspek hidup saudara, dalam kehidupan rohani, semuanya bertumbuh. Ini yang Tuhan mau. Ada pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Jadi enggak 10 tahun jadi anak Tuhan, tapi doanya tetap sama. Sekian lama jadi orang Kristen, tapi imannya tetap segitu terus. No, Tuhan gak mau yang kayak gitu. Kita harus bertumbuh. Kedalaman firman kita dari tahun ke tahun, Tuhan mau kita bertumbuh. Gak hanya firman yang di permukaan, gak hanya firman yang enak saja, tapi juga makanan yang keras untuk orang yang dewasa. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh. Yang mau katakan amin, saudaraku. Tuhan mau kita bertumbuh. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dulunya namanya Saulus. Saudara tahu dia orang yang benci orang Kristen. Dia pergi kemana-mana menganiaya umat Tuhan. Sampai akhirnya di tengah perjalanan dia menganiaya umat Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri sama dia. Itu momen encounter-nya sama Tuhan Yesus. Dan saat itu Saulus bertobat. Orang yang benci Yesus ini akhirnya buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu momen yang ilahi, itu momen yang ajaib sekali. Nah, saat dia terima Yesus, dia lahir baru. Jadi bayi rohani. Tapi yang luar biasa, dia tidak selamanya tetap jadi bayi rohani. Dia mengambil langkah-langkah tertentu dalam kehidupan rohaninya, sehingga dia bertumbuh. Dari bayi rohani jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi orang muda, dewasa rohani. Jadi setelah dia terima Yesus, maka berikutnya dia mulai memberikan diri untuk dibaptis air. Tahukah saudara bahwa baptisan air juga salah satu langkah yang penting kita lakukan dalam perjalanan rohani kita. Ada nggak di antara saudara yang sudah sekian lama jadi orang Kristen tapi belum dibaptis? Anda harus ngambil langkah untuk dibaptis. Alkitab yang ngomong barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Itu yang dilakukan oleh Saulus. Setelah itu dia juga menggabungkan diri dengan saudara seiman yang lain. Jadi dia nggak ngomong bahwa sudah cukup aku terima Yesus sendiri sudah. No, tapi dia punya fellowship. Dengan gereja mula-mula, dengan jemaat mula-mula, dia menggabungkan diri dengan ibadah mereka, di bait Allah, di rumah-rumah, dalam kelompok sel. Sementara dia punya komunitas rohani, keluarga rohani, maka imannya semakin bertumbuh. Saya perhatikan saudaraku, orang yang sama, jemaat yang sama, bahkan saya sendiri yang sama, kalau kita sendiri dan kalau kita ada dalam komunitas rohani, pasti pertumbuhan imannya berbeda. Jadi komunitas tertentu akan mendorong kita ke arah tertentu. Benar nggak? Kalau saudara punya komunitas orang-orang yang cinta Tuhan, nanti Anda akan mendapati tiba-tiba cinta kita sama Tuhan ikut dinyalakan. Kalau saudara ada dalam komunitas orang-orang yang hatinya selalu rindu sama Tuhan, punya kedekatan sama Tuhan, Anda bisa ngerasain dalam doanya pun, Anda bisa ngerasain dalam ngomongannya pun, dia ini punya kedekatan yang spesial sama Tuhan. Hanya dengan saudara kontak terus-menerus sama orang seperti itu, nanti Anda lihat, itu impartasi terjadi. Anda akan mulai dibawa juga semakin dekat dengan Tuhan. Jadi langkah kita ada dalam komunitas rohani atau tidak, dalam ibadah apa tidak, dalam kelompok sel apa tidak,
itu menentukan sejauh apa kita bertumbuh secara rohani. Rasul Paulus, dia juga mengambil waktu yang sangat banyak untuk belajar firman Tuhan. Bukan cuma dengar sesaat, tapi belajar mendalam, merenungkan firman Tuhan, memahami, mempelajari firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara juga ambil langkah-langkah untuk mendalami firman Tuhan? Karena sebagian orang hanya mendengar firman Tuhan waktu di gereja, seminggu sekali. Tapi saya berdoa jemaat keluarga Allah bukan cuma seminggu sekali. Saya berdoa setiap hari firman Tuhan Anda renungkan bahkan siang dan malam. Semakin hari semakin berakar dalam firman. Tahukah saudara firman yang sama kita baca sekilas. Ayat yang sama kita baca dan kita doakan, kita renungkan, kita dalami. Remanya pasti beda. Anda nangkapnya pasti beda, kedalamannya pasti berbeda. Ibaratnya kayak tanah. Ada tanah tertentu, kita gali 7 meter, sudah ketemu air. Ada tanah tertentu kita butuh gali 12 meter, baru air muncul. Ada yang sampai 20 meter, 30 meter, baru air akan muncul. Ayat firman Tuhan juga sama. Ada yang dibaca sekilas, saudara langsung nangkap sesuatu. Tapi ada yang butuh diulangi lagi, digali lagi, diulangi. Sampai di kedalaman tertentu Anda akan dapatkan. Urapan itu muncul, rema itu muncul, hikmat itu muncul. Jadi langkah kita, keputusan kita mendalami firman apa tidak menentukan sejauh apa pertumbuhan rohani kita. Hari ini saya ajak saudara ambil keputusan 2022 ini. Kehidupan rohani kita harus bertumbuh. Bahkan bertumbuh dengan pesat. Amin. Karena itu ambil langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan rohani saudara. Rasul Paulus bahkan dia mulai bersaksi. Dia mulai selamatkan jiwa. Dia mulai pergi dari kota ke kota. Dari benua ke benua. Dia mulai beritakan Injil. Dia mulai bangun gereja-gereja. Dan yang tadinya bayi rohani, sekarang berubah jadi raksasa rohani. Jadi orang yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan untuk menggoncang dunia dengan Injil Yesus Kristus. Kenapa kok yang biasa? Kenapa kok bayi rohani bisa jadi raksasa rohani, pahlawan iman yang luar biasa? Kuncinya bertumbuh. Mulai hari ini Anda tidak stagnan. Mulai hari ini imanmu bertumbuh. Mulai hari ini hubungan pribadimu sama Tuhan bertumbuh. Mulai hari ini kedalaman firmanmu bertumbuh. Mulai hari ini disiplin rohanimu bertumbuh. Mulai hari ini kehidupan rohani saudara semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah.